billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Manisan 2 yang saya hormati, kepada ibu-ibu wali murid SDN Manisan 2 yang saya hormati pula, dan juga kepada teman-temanku SDN Manisan 2 yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara presentasi Nafa pada hari ini dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari agama gelap gulita menuju agama yang terang benderang, yakni agama Islam. Untuk ketiga kalinya saya di sini sebagai CGP angkatan 11 dari Kabupaten Blitar dari UPT SDN Manisan 2 akan membacakan acara susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Maras Indonesia Raya, yang ketiga yaitu acara inti presentasi Kanva dari CGP Kabupaten Blitar. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara pada hari ini nanti bisa lancar dari awal hingga akhir. Ila hadiniyah al-Fatihah. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan Maras Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu berdiri. Selesai. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk acara selanjutnya yaitu presentasi aksi nyata modul 1.4 dengan judul Budaya Positif. Di sini perkenalkan, nama saya yaitu Sulasa. Saya adalah CGP angkatan 11 dari Kabupaten Blitar dari UPT SD Negeri Manisan 2. Di sini saya akan membahas tentang budaya positif.
Bapak Ibu semuanya, siapa yang mau memberikan salah satu ulasan atau pendapat apa yang dimaksud dengan budaya positif? Monggo dipersilakan. Monggo, Bu Rini. Kebiasaan yang dilakukan siswa yang baiklah. Oh gitu. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Monggo, Ibu, Mbak Ratu. Perilaku yang baik yang dilakukan siswa. Perilaku yang baik yang dilakukan siswa. Betul semuanya, nggak ada yang salah. Berarti di sini budaya positif itu budaya kebiasaan yang dilakukan oleh siswa, terutama gitu, nggih. Terus budaya positif itu apa? Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian konsep inti budaya positif adalah terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar atau paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, yaitu segitiga restitusi. Nah, sebelum melanjutkan materi selanjutnya, mari kita ice breaking dulu nggih Bapak Ibu. Nah, ice breakingnya nanti Bapak Ibu tepuk bersama-sama nggih. Tepuknya namanya tepuk pagi, siang, sore. Nah, contohnya saya beri contoh seperti ini. Kalau tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore tidak tepuk. Monggo Bapak Ibu sudah paham? Kalau pagi, tepuk pagi tadi berapa kali? 1 kali. Kalau tepuk siang 2 kali. Kalau tepuk sore tidak tepuk. Monggo silakan berdiri. Mohon ngapunten. Oke. Sampun, sedia tepuk? Siap, sedia. Siap, sedia. Ngoten nggih? Sedia tepuk? Siap, sedia. Oke. Pagi, siang, sore. Lagi, pagi, sore. Pagi, sore. Berarti kira konsentrasi nggih Bapak Ibu. Coba. Siang, pagi, sore, siang, pagi, sore, siang. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Itu melatih konsentrasi kita nih Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya yaitu materinya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru atau paradigma belajar. Nah, di sini ada gambar, yaitu gambar profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila, di sini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga bernalar kritis, kemudian kreatif, bergotong royong, serta berbinekaan global. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru itu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelumnya pembelajaran yang ada di SD terutama itu pembelajaran yang masih lama. Coba sinten di antara wali-wali semuanya dan Bapak Ibu guru yang bisa memberikan pendapat untuk pembelajaran yang lama itu seperti apa?
Monggo, Bu Zuli bisa? Terima kasih Bu Zul. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Suhasa. Mungkin kalau dulu saya mengajarnya sesuai dengan LKS dan anak-anak harus diam mengikuti perintah saya. Tetapi untuk saat ini atau sekarang pembelajarannya itu sesuai dengan bakat dan minat siswa atau berpusat pada siswa. Terima kasih Bu Zul. Oke. Terima kasih Bu Zuli. Tepuk tangan untuk Bu Zuli. Nah, untuk betul, untuk paradigma baru itu berarti ada perubahan dari lama menjadi baru. Kalau dulu itu jenengan dulu pernah atau Bu sekolah yang menemui guru yang kurang pernah nggih Bu nggih? Kalau tidak bisa membaca dijuwiwit atau tidak bisa berhitung atau matematika di pojok. Kalau dulu seperti itu nggih Bu. Nah, untuk sekarang untuk pembelajaran yang baru ini itu seperti itu tidak boleh, nggih. Lebih lebih lemes atau lebih seorang guru itu nggak boleh yang namanya kerang-kerang pada muridnya. Seorang guru itu harus pembelajarannya sesuai dengan apa yang diinginkan murid, nggih. Apa yang diinginkan murid itu diterapkan di dalam bentuk pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, siswa para siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam pembelajaran yang baru ini, yaitu contohnya anak-anak inginnya hari ini belajar sampainya menggambar. Bu, saya tidak mau Bu belajar matematika. Sekarang saya pinginnya menggambar Bu. Oh iya, boleh, nggak apa-apa. Ada yang menggambar, ada yang matematika, gitu. Ada juga yang bernyanyi juga boleh. Itu sesuai dengan bakat dan minatnya. Terus yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, terus kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5. Apa itu? Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu berarti makan, berpakaian, mempunyai tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Terus kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dalam sebuah kelompok, terus kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Itu adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Untuk kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan itu apa? Mencakup apa saja? Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Terus kemudian kebutuhan dasar manusia yang berikutnya yaitu kebebasan. Kebebasan artinya apa? Di dalamnya terdapat mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya.
Terus kemudian yang terakhir yaitu kesenangan, yaitu bermain, humor, antusias, dan tertawa. Di dalam kehidupan kita pasti kita membutuhkan dengan hal-hal yang humor, dan juga kalau waktunya serius nih serius, waktunya tertawa nih tertawa, humor juga humor. Itu adalah kita butuh dengan seperti itu. Jika di dalam kebutuhan kita itu tidak terpenuhi salah satu di antara itu semua, pasti kita akan protes, gitu Bapak Ibu. Pasti diri kita akan protes. Nah, sekarang untuk mengurangi ketegangan kita pada hari ini, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Di sini nadanya di sini senang, Bapak Ibu, nggih. Contohnya, di sini senang, di sana senang, diterapkan di dalam lagu ini. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi, tidak saling mengejek, tidak saling memukul, saling tolong dan sayang dengan teman. Apa nggih? Dan selanjutnya, monggo berdiri semuanya Bapak Ibu. Kamu terus berdiri, duduk supaya tidak jenuh. Supaya tidak terus ini, ya. Monggo kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang menyayangi, tidak saling mengejek, tidak saling memukul, saling tolong dan sayang dengan teman, tidak saling mengejek, tidak saling memukul, saling tolong dan sayang dengan teman. Terima kasih. Sampun kan nggih, sampun radi napa nggih? Pecele pun radi ical nggih Bapak Ibu nggih. Nah, saya lanjutkan lagi nggih Bapak Ibu. Jenis-jenis pendekatan disiplin yang pertama yaitu hukuman, yang kedua yaitu konsekuensi, yang ketiga restitusi. Nah, hukuman itu apa? Tidak terencana atau tiba-tiba. Pasti kalau anak yang dihukum itu pasti dia mesti kagetnya, kok ya mungkin anak kesalahan apa ya, aku kok dihukum. Nah, secara tiba-tiba nih Bapak Ibu. Terus kemudian murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi. Terus aku apa dikakak nih lek dihukum ini. Nah, aku kok wedi to aku. Nah, ngoten nggih. Terus bersifat satu arah hanya kepada anak itu saja. Terus kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, kalau di sekarang yang namanya hukuman itu pasti apa nggih? Pemaksaan harus melakukan seperti ini, gitu nggih. Tapi untuk sekarang hukuman itu kalau sampai apa jenenge sampai merusak fisik atau psikis itu tidak dianjurkan di Bapak Ibu. Nggih. Terus kemudian yang kedua itu konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Yang kedua yaitu murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, tidak nyaman karena ada konsekuensinya, gitu. Terus kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, itu adalah konsekuensi. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Contohnya di dalam restitusi itu contohnya pemanggilan secara individu, murid sama guru. Terus kemudian ditata, dicari kesalahannya, terus dicari siswa itu mencari solusi dari kesalahannya itu. Terus untuk memperbaikinya dengan apa? Ya murid itu yang memberikan pendapat, bukan guru yang memberikan apa jenis perbaikan, bukan guru, tapi muridnya itu disuruh untuk memperbaiki kesalahan. Contohnya hari ini terlambat sekolah
Anita samanya nggih. Lah, Anita dipanggil di kantor. Terus kemudian, kenapa kamu terlambat? Nah, ditanya, kenapa kamu terlambat? Saya mbangkong lebu tadi malam. Nah, kenapa kamu kok terlambat mbangkong? Terus, kenapa jenenge? Itu salah enggak? Iya salah Bu. Terus bagaimana cara memperbaikinya? Terus itu murid diwawancarai. Jadi secara sadar, secara apa nggih? Intrinsik bahwa dia mengakui bahwa dia adalah salah tatkala itu nggih. Terus kemudian yang kedua yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Itu kolaboratif antara guru dengan murid. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu menghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum seorang guru itu kalau dulu, biasanya guru yang juga menghukum buat bapak itu karena kesalahannya agak berat, jadi ya harus dihukum supaya jerah. Tapi nadanya yang dibahas di sini itu nadanya itu atau kelakuan guru itu harus bagaimana yang baik itu. Nah, kalau menghukum itu wajahnya guru mentolak ini, murid mentolak seolah-olah murid itu ketor-ketor itu ya, karena menghukum itu sampai dulu ya Bu Guru atau Pak Guru dulu sampai gebrak apa jeneng meja itu tapi janganlah dilaksanakan tatkala hari ini. Terus kemudian pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah, dia nunduk-nunduk sama gurunya, merasa bersalah, kenapa hari ini kok saya terlambat. Terus diwawancarai dengan halus tanpa menyinggung dan juga memojokkan murid. Terus kemudian berteman, seorang guru itu menganggap murid itu sebagai teman, meskipun dia salah, tapi janganlah memojokkan murid, jangan memarahi murid secara berlebihan. Buatlah dia itu adalah teman kita. Ayo kita perbaiki semuanya. Mari kita jadi berteman anak-anak. Jadi enggak canggung antara murid dengan guru. Terus kemudian sebagai pemantau Bu Guru memantau di sekitar lapangan terus kok ada anak yang agak beda, nah itu dipantau terus kemudian dipanggil. Terus kemudian sebagai manajer seorang guru hanya menyuruh kepada siswa, ayo pikati hari ini, belum dipikati hari ini ya, ayo dipikati, ayo buang sampah. Nah, itu nadanya itu nada yang ya seperti itulah. Kalau didengar di telinga kan kurang pas mungkin Bapak Ibu. Nah, untuk posisi seorang guru yang sesuai dengan paradigma baru, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, untuk perubahan seorang guru itu di sini sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, sebagai manajer bisa, sebagai pembuat merasa bersalah bisa, akan tetapi dan juga sebagai teman juga bisa. Ada yang berpendapat? Siapa yang mau berpendapat? Kalau salah satu bu guru di sini posisinya tatkala di kelas itu dia sebagai apa? Monggo. Benda bisa? Atau Bu Rini? Atau Mbak Ratul? Posisi kita yang pas tatkala kita belajar di rumah. Kalau wali murid itu berada di rumah. Nah, posisi jenengan tatkala berada di rumah itu posisi jenenganku yang mana? Atau anak itu dibuat sebagai teman, ataukah ngongkon dengan kongkon manajer, atau hanya memantau saja? Monggo, sinten sing bisa? Oke, monggo Bu. Kalau menurut saya kalau anak sama ibu sebagai teman. Oke, Supaya lebih dekat akrab. Oke.
Berarti sebagian besar wali murid di sini adalah menganggap bahwa anak itu adalah sebagai teman, ya. Tatkala mereka itu intinya salah, ya ayo kita perbaiki, ya. Terus kemudian contoh permasalahan kasus dalam posisi kontrol seorang guru yang pertama tadi selama sekolah. Nah, hukumannya apa? Berdiri di depan kelas. Kalau hukuman, berupa hukuman. Kalau berupa teman, ayolah buat guru bangga. Hari ini tidak apa-apa, terlambat tidak apa-apa. Tapi besok kamu buatlah guru bangga. Guru itu pengen marem, sama besok nggak boleh sama terlambat lagi. Makan gitu. Terus kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Nah itu ada membuat rasa bersalah. Akhirnya anak datang kepada bu guru dengan wedi, ngoten nggih merunduk, ngoten wedi takut. Terus kemudian sebagai pemantau. Sebagai pemantau yaitu seorang guru kamu sudah melanggar. Ayo patuhi peraturan dan konsekuensinya. Hanya mengajak saja, juga itu nanti dilaksanakan murid atau tidak. Nah, seorang guru memantau saja. Nah, di sini yang selanjutnya yaitu materi tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Apa bedanya? Kalau keyakinan kelas itu timbul dari pendapat anak. Contohnya keyakinan kelas tadi sudah ditayangkan sebelumnya bahwa keyakinan kelas itu diciptakan, dibentuk tatkala ajaran baru. Jadi tatkala anak-anak naik kelas dari kelas 5 sampai ke kelas 6 itu awalnya seorang guru itu membuat keyakinan kelas. Kok enggak peraturan kelas, Bu? Ya, karena kalau dulu peraturan kelas, tapi kalau sekarang adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berasal dari mana, Bu? Ya dari siswa, dari semua siswa itu berpendapat, terus kemudian menulis di dalam Di dalam kertas kecil gitu yang berwarna-warni, terus kemudian ditempelkan di depan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas ini harus disepakati oleh semua anak. Jika anak itu nanti tidak melaksanakan, berarti dia mendapatkan sanksi. Nah, keyakinan kelas, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Nah, ini contohnya peraturan karena ini saya mungkin Bapak Ibu apunten. Nah, ini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Nah, kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita harus mengendarai helm? Supaya apa? Supaya selamat untuk keselamatan. Nah, itu adalah sebuah peraturan. Berarti peraturan itu sudah ada dan kita harus melaksanakan. Tapi kalau keyakinan belum ada, tapi disesuaikan dengan kondisi siswa, baru muncullah yang namanya keyakinan. Terus kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini adalah contoh dari peraturan. Nah, terus kemudian pembuatan keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak. Terus kemudian berupaya pernyataan universal secara umum. Terus kemudian dibuat dalam bentuk positif. Kemudian sedikit dan mudah diingat, sedikit tidak panjang-panjang, akan tetapi dengan kata-kata yang singkat dan mudah diingat. Kemudian yang berikutnya yaitu sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Jadi untuk keyakinan kelas ini, dari keyakinan kelas 1 dengan kelas 6 itu beda. Kalau kelas 1 contohnya harus mengerjakan PR secara tepat waktu. Kelas 6 juga seperti itu hasilnya. Tapi bahasanya dibuat lebih mengena, mengena kepada siswa. Terus kemudian yang terakhir yaitu pemikiran berasal dari siswa, itu tadi dari pendapat siswa.
Nah, contohnya pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 6, yaitu satu, menghormati guru. Jadi menghormati guru itu merupakan keyakinan kelas di kelas 6. Guru itu guru itu adalah itu harus dihormati. Maksudnya untuk suaranya bu guru jangan siswa itu melebihi suaranya bu guru. Kalau bu guru seperti ini, siswa nggak boleh membentak bu guru, nggak boleh seperti itu. Harus berada di bawahnya. Terus kemudian mendengarkan tatkala guru menerangkan. Nah, tatkala bu guru menerangkan berarti siswa itu harus mendengarkan dengan seksama. Terus kemudian yang ketiga yaitu datang tepat waktu. Nah, jika terlambat itu ada konsekuensinya, yaitu tadi direstitusi oleh bu guru, siap untuk direstitusi. Yang keempat yaitu melepas sepatu tatkala masuk kelas. Untuk menjaga kebersihan kelas, maka saya anak-anak itu melepas setiap masuk kelas. Terus kemudian aktif dan kompak dalam sebuah pembelajaran. Jadi anak-anak nggak boleh hanya diam saja, hanya diam mendengarkan keterangan dari guru. Nah, kalau di situ dibentuk sebuah kelompok, dia harus aktif untuk berpendapat, harus aktif untuk membantu teman yang lainnya. Kalau guru disuruh membuat video pembelajaran tatkala itu, ya harus bisa aktif dalam hal seperti itu. Terus kemudian datang bersih, pulang bersih. Nah, kalau datang itu harus bersih, disapu dulu, terus pulang ya juga harus disapu dulu. Itu adalah keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas 6. Nah, terus kemudian segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi itu ada 3, yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Yaitu sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Pasti murid-murid itu banyak kesalahan, akan tetapi dengan adanya segitiga restitusi itu bertujuan untuk memperbaiki perilaku siswa supaya berkarakter menjadi karakter yang lebih positif. Nah, di sini adalah contoh video restitusi yang sudah saya laksanakan. Untuk memutarnya gimana, Bu Ima? Selamat siang, Najwa. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kamu tahu kenapa kamu saya panggil di sini? Tidak tahu, Bu. Ayo, kesalahan apa kamu tadi? Ayo diingat-ingat dulu. Oh iya, Bu. Saya lupa mengerjakan PS bahasa Indonesia. Ya, kenapa lupa? Tadi malam saya Pergi kemana? pergi ke rumah nenek. Oh ya, tahu nggak kalau itu melanggar keyakinan kita? Tahu, Bu. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Sudah mengerjakan PS kata Kamu sanggup memperbaiki itu semua? Sanggup? Dengan cara apa? mengerjakan PS dalam hari sebelum tidur. Iya, nanti ulang lagi ya, Najwa ya. Ya, Bu. Iya, terima kasih Najwa. Sama. Itu adalah contoh kasus satu ya Bapak Ibu, tatkala saya merestitusi dari Najwa. Terus kemudian ini adalah kasus yang kedua. Selamat pagi Reza. Apa kabar hari ini? Ya,
itu adalah salah satu dari kasus 2. Saya melakukan restitusi dengan Reza. Terus kemudian dengan adanya restitusi Najwa dengan Reza itu tadi, bagaimana testimoni dari siswa? Maksudnya perasaan siswa itu tatkala setelah direstitusi itu bagaimana? Nah, itu kita dengarkan dari pendapatnya. Saya kelas 6 perasaan saya dalam mengakibat ketika restitusi ini saya sangat sedih dan saya memiliki peluang untuk memperbaiki kesalahan saya dan saya berjanji tidak akan mengulanginya kedua kalinya. Terima kasih kepada Gus Lasa yang telah memberikan nasihatnya. Sekian dari saya. Niku itu adalah apa testimoni dari seorang siswa. Jadi tatkala apa niku kita melakukan restitusi itu seolah-olah kita itu tidak menghukum dia, seolah-olah kita itu tidak membuat siswa itu merasa bersalah dengan kesalahannya. Ya merasa bersalah, tetapi harus secara kata-kata yang bijak, gitu Bapak Ibu, sehingga siswa itu tidak dibentak-bentak, tidak dipelototi, tapi siswa bisa memperbaiki perbuatan yang salah itu tadi. Nah, di sini saya melakukan praktek baik yang sudah saya laksanakan di kelas 6 selama ini. Monggo disaksikan terlebih dahulu. Ngapunten kula duduk di sini di Bapak Ibu. Dinyanyikan oleh anak-anak. Dengan lagu seperti itu anak-anak bisa rileks, bisa tidak hanya mendengarkan materi dari guru, akan tetapi dia seperti kita speaking tadi Bapak Ibu. Jadi pikiran anak itu sudah sudah kembali semangat lagi. Ini contoh dari presentasi siswa dari kelas 6. Setiap kali pembelajaran di kelas 6 itu ada tugas kelompok yang harus dipresentasikan dari setiap kelompok itu tadi. Ini adalah bukti dari presentasi siswa di kelas 6. Kami dari kelompok 2 mampu mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota saya Iqbal Reza. Sistem saraf bisa terdiri dari otak dan sumber belakang. Bertanggung jawab dalam mengintegrasi, memproses, mengkoordinasikan informasi sensori dan memberikan berita. Sistem saraf terdiri dari jaringan saraf di luar sistem saraf belakang. Bertanggung jawab dalam menarikkan informasi antar sistem saraf belakang. 3. Sistem saraf belakang adalah memproses lalu sistem saraf depan merupakan kumpulan saraf lanjutan dari otak dan spinal cord, otak dan sumsum bebas belakang. Nah, di situ adalah hasil dari presentasi yaitu Reza, Tifa sama Hijau. Itu mempresentasikan
pelajaran IPA kala itu. Jadi setiap kelompok itu mempresentasikan maju ke depan, sehingga dengan presentasi siswa ini siswa belajar untuk membuat dredeg supaya dia tidak dredeg tatkala dia maju ke depan, dan juga melatih kedisiplinan siswa sehingga siswa pada waktu itu harus selesai melaksanakan tugas yang ada di kelas itu. Nah, ini adalah lagu dan gerakan tubuh. Lagu dengan gerakan tubuh dengan menghafalkan materi-materi IPA. Tapi materi IPA bukan dihafalkan secara tulisan, akan tetapi dihafalkan dengan lagu. Dengan adanya hal seperti itu, ternyata anak-anak itu ngomongin Bapak Ibu menagih. Ini nih Bu, terus apa lagi Bu? Pembelajaran apa lagi Bu? Saya kayak bibit nanti kayak Bu. Terus berarti itu kan menyenangkan berarti untuk siswa Bapak Ibu. Gak hanya duduk mengerjakan, mendengarkan materi dari guru, akan tetapi itu adalah menghafal dengan bermain, dan anak-anak semua seperti itu. Nah, dari penampilan yang saya lakukan di kelas 6 tadi, ada tanggapan dari Bapak Ibu, monggo. Ada tanggapan nggih Bapak Ibu? Gini aja, untuk Bapak Ibu menuliskan di kertas nggih, nanti dikumpulkan nggih. Nggak usah berpendapat melalui lisan, akan tetapi menulis di dalam bentuk kertas. Nggih Bapak Ibu nggih? Sanggup Bapak Ibu? Untuk pulpennya bisa pinjam ke blog. Nah, itu maksudnya gini, panjenengan memberikan umpan balik dari video yang saya tayangkan tadi. Bagaimana menurut panjenengan tatkala saya menerapkan pembelajaran di kelas 6 itu seperti itu? Apakah panjenengan setuju atau tidak setuju Bu? Saya harus gini. Nah, monggo panjenengan tuliskan di dalam kertas itu nanti, nggih. Monggo. Minimal 3 gini Bapak Ibu. Minimal 3, umpan baliknya 3.
kemudian maju ke depan untuk mempresentasikan dari umpan balik itu tadi. Terima kasih. Untuk di atasnya diberi nama oleh Bapak Ibu.
dari Bapak Ibu ada yang maju ke depan untuk membacakan presentasi dari umpan balik yang sudah dituliskan. Monggo Bu Zuli maju ke depan. Terima kasih Bu. Setelah saya menyaksikan video yang ditayangkan Bu Sulasa tadi tentang pembelajaran di kelas 6, saya sangat setuju karena dengan pembelajaran seperti itu anak-anak bisa terlatih untuk lebih mandiri, kreatif, serta aktif dalam pembelajaran. Terima kasih Bu Sri. Oke, terima kasih Bu Suri yang sudah memberikan umpan balik yang positif. Dari Bu Rini, monggo ke depan. Monggo Bu Rini. Monggo. Kalau saya pribadi sangat setuju dengan pembelajaran seperti itu karena tidak jenuh dan membuat suasana ceria dengan bernyanyi sambil menghafal. Saya sangat setuju. Terus untuk yang video pertama yang presentasi membuat anak lebih aktif berpikir dan pembelajaran itu untuk bisa bersuara, menyuarakan tentang hasil pemikirannya. Itu yang presentasi tadi gitu, Ya, yang IFAL. Berarti itu nanti bisa karena kenapa dibiasakan untuk di kelas 6 itu supaya mempresentasikan dari hasil pekerjaannya itu. Untuk yang contohnya ya hanya IPA Bu, untuk matematika itu juga tatkala ini yang kelas 6 ini anaknya kayak bagus-bagus, maksudnya dia jalankan giat-giat banget. Tatkala saya memberikan pembagian atau kalian langsung langsung gercep, langsung balapan ingin mengerjakan itu semua Bu. Gak hanya satu orang dan dua orang, langsung gitu. Berarti ini adalah anak-anak yang harus dipupuk supaya semangatnya tetap berlangsung, bukan gitu? Ada satu lagi, monggo Ibu. Bu Sinten asmanya Bu? Bu Nurjana. Monggo. Saya Nurjana. Saya sangat setuju dengan pembelajaran Bu Sulasa karena dengan bernyanyi anak tidak jenuh dan dapat dengan mudah memahami pelajaran tersebut. Dengan berdiskusi anak-anak lebih erat hubungannya antara teman satu dengan yang lainnya dan lebih mudah dalam mengerjakan tugas. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Berarti untuk kedepannya untuk kelas 6 itu nanti bisa lebih aktif lagi dan juga lebih kreatif lagi untuk pembelajarannya. Sebelum saya mengakhiri presentasi pada hari ini, saya akan berpantun terlebih dahulu Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu nanti setelah saya satu baris membacakan, Bapak Ibu berkata cakep, contohnya bangun pagi langsung ke sawah, cakep, sambil cepol, Monggo Bapak Ibu siap-siap, sedia tepak, siap. Sedia tepak, siap. Tepuk tadi Bapak Ibu tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, siang, sore, pagi, sore, siang, sore, pagi, sore. Terima kasih. Pantunnya adalah bangun pagi langsung ke sawah. Di jalan ketemu Pak Camat. Pendidikan bukan cuma cari ijazah, tapi cari ilmu yang bermanfaat.
bermanfaat. Tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu. Pada hari ini alhamdulillah presentasinya sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kita semuanya sudah melaksanakan dari awal sampai akhir dengan seksama dan juga kreatif ya Bapak Ibu ya. Sehingga dengan ekspresi tadi bisa memberikan semangat baru untuk kita semua. Semoga nanti dalam pembelajaran pembelajaran di kelas 6 sesuai dengan video-video yang sudah saya tayangkan tadi bisa memberikan manfaat kepada anak-anak didik terutama di kelas 6 dan juga kelas 1 sampai kelas 5 pada umumnya. Jadi Bapak Ibu, semoga nanti di UPT SDN Mansan 2 tetap jaya dan juga tetap maju dan sejahtera. Cukup sekian dulu dari presentasi dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.